Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkyansyah Muhammad Farezi dari Prodi MSDMA angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil olah data dari mini riset saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Di sini terdapat 30 responden yang sudah mengisi kuesioner saya dan hasilnya sudah saya download dan sudah saya pisahkan di Excel. Untuk referensi dari judul saya mengambil dari skripsi, pengaruh motivasi belajar, kemandirian belajar, lingkungan teman sebaya, dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar untuk variabel X. Dan variabel Y-nya, saya ambil dari kisi-kisi instrumen motivasi belajar yang saya ambil dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pola ini menunjukkan hubungan antara variabel X dan juga variabel Y, yang dimana variabel X lingkungan teman sebaya terdapat 3 dimensi, yaitu yang pertama belajar memecahkan masalah bersama, yang kedua memperoleh dorongan emosional, ketiga menjadi teman belajar. Untuk variabel Y-nya motivasi belajar ada 3 dimensi juga, yang pertama ulet dalam menghadapi kesulitan, berprestasi dalam belajar, ketekunan dalam belajar. Nah, di sini adalah data yang sudah saya download dari Google Form-nya, yang sudah saya pisahkan juga antara variabel X dan variabel Y untuk memudahkan dalam menghitung. Sebelum menghitung, kita akan membuat kolom skor, di mana kolom skor ini adalah jumlah dari nilai setiap responden menggunakan rumus sama dengan sum di blok seperti ini, lalu enter. Nah, jika sudah menghitung skor, masuk ke menghitung data tunggal. Yang pertama ada min. Min kita menggunakan rumus sama dengan min dari skornya, kita blok seperti ini. Selanjutnya nilai max sama dengan max dari skornya juga. Selanjutnya ada mean. Mean ini menggunakan rumus average dari skornya. Untuk median juga menggunakan rumus median sama dengan median dari skornya. Modus menggunakan rumus sama dengan mode dari skornya. Standar deviasi menggunakan rumus sama dengan STDEV titik S dari skornya juga. Untuk variansnya menggunakan rumus sama dengan var titik S dari skornya. Untuk range-nya max dikurang min. Untuk n ini menggunakan rumus count A untuk mengetahui banyaknya responden. K ini banyaknya kelas, kita menggunakan rumus yang sudah paten, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n, banyaknya kelas yang tadi ya, terus di enter. Untuk panjang kelas, range dibagi K, banyaknya kelas. Nah, setelah selesai menghitung data tunggal, lanjut ke tab data, pilih data analisis, kemudian pilih deskriptif statistik dan klik OK. Lalu untuk input range-nya kita masukkan skor yang tadi, kita blok dari atas sampai bawah, lalu enter. Dan untuk summary statistiknya kita checklist, lalu klik OK. Dan jika diklik OK maka akan muncul seperti kolom 1 di bawah ini. Nah, kolom 1 ini gunanya untuk mencocokkan dengan hasil perhitungan yang tadi yang sudah kita hitung ya. Seperti di sini meannya sudah sama, mediannya juga udah sama, modusnya juga udah sama. Jadi bisa dibilang perhitungan kita tadi udah betul ya, karena sudah cocok dengan data analisis. Nah, selanjutnya kita menghitung tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kita buat kolom kelas, karena tadi kelasnya ada 6, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan intervalnya ini adalah nilai terkecil dari ini, perhitungan data tunggal tadi. Nah, karena tadi panjang kelasnya 1, jadi kita buat 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Untuk XI ini adalah nilai tengah dari interval kelas. FI ini adalah frekuensi menggunakan rumus sama dengan frekuensi dari skor dan juga interval yang besar. TKB TP kelas bawah ini adalah interval yang kecil dikurang 0,5, dan untuk TKA TP kelas atas interval yang besar ditambah 0,5.
Selanjutnya adalah ada frekuensi kumulatif. Ini adalah jumlah frekuensi dari tiap kelas. Ini tetap 4. Nah, di sini 17 karena 13 ditambah 4. Sini 29 karena 12 ditambah 17 dan seterusnya. Selanjutnya ada FI kali XI. Rumusnya seperti ini ya. Merah dikali biru. Selanjutnya ada XI min X bar. Rumusnya seperti ini, sama dengan ABS dan yang biru dikurangi yang merah. Selanjutnya ada FI kali XI min X bar. Rumusnya seperti ini, X bar dikali FI. Selanjutnya ada XI min X bar pangkat 2. Nah, ini rumusnya seperti ini, X bar di pangkat 2. Selanjutnya ada FI kali XI min X bar pangkat 2. Rumusnya seperti ini, sama dengan frekuensi dikali ini, X bar, XI min X bar pangkat 2. Nah, setelah perlu diketahui tiap perhitungan yang dikali dengan frekuensi harus dijumlah menggunakan sum seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai menghitung tabel distribusi frekuensi, kita lanjut menghitung data kelompok. Nah, data kelompok untuk mean rumusnya seperti ini. Yang ini merah dibagi biru. Selanjutnya ada median, rumusnya seperti ini. Selanjutnya ada modus, rumusnya seperti ini. Selanjutnya ada simpangan rata-rata, rumusnya seperti ini, biru dibagi merah. Selanjutnya ada variance, rumusnya seperti ini, sama dengan yang biru ini dibagi 29 karena rumusnya itu jumlah dari responden dikurang 1. Nah, untuk standar deviasi rumusnya seperti ini ya, sama dengan dari variance-nya di pangkat 0,5. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel Y, yang dimana ini perhitungannya sama ya, cara menghitungnya sama. Kita buat kolom skor dulu seperti tadi, kita rumusnya sama juga. Setelah skor sudah dihitung, kita menghitung data tunggal, min, max, mean, median, rumusnya sama semua. Dan setelah kita menghitung data tunggal, kita gunakan ini add-ins data analisis ini untuk menyocokkan hasil perhitungan data tunggal ya, seperti tadi caranya. Nah, di sini kita cocokkan terlebih dahulu. Meannya 10,23 sama ya, 10,23. Min max-nya 713 sama minimum maksimum 713. Median 10, modusnya juga 10, range-nya 6. Nah, setelah kita menghitung data tunggal tadi, kita lanjut menghitung data kelompok. Nah, seperti tadi sebelum kita menghitung data kelompok, kita buat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Menentukan intervalnya juga caranya sama kayak tadi, dan rumus-rumusnya juga semuanya sama. Nah, setelah kita selesai membuat tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita menghitung data kelompok. Nah, data kelompok ini mean, rumusnya seperti ini ya, merah dibagi biru. Selanjutnya ada median, rumusnya seperti ini. Selanjutnya ada modus rumusnya seperti ini. Selanjutnya ada simpangan rata-rata, rumusnya seperti ini, biru dibagi merah. Selanjutnya ada variance ini rumusnya seperti ini, dibagi 29 ya, seperti tadi, karena jumlah respondennya 30 dikurang 1 karena di rumusnya seperti itu. Selanjutnya ada standar deviasi, yaitu nih variance di pangkat 0,5. Kesimpulan dari kuesioner yang saya buat,
rata-rata responden motivasi belajarnya dipengaruhi oleh lingkungan teman sebaya. Sebagai contoh, jika dia diajak bermain, maka responden akan lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain. Dan jika dia didorong untuk belajar, maka dia akan belajar. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.